2, 1. Nyereng ngopi bareng di podcast Suramadu Suara Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas tentang pandangan-pandangan negatif terhadap sosok Ustadz Yusuf Mansur yang akhir ini semakin banyak dan tak henti-hentinya, baik secara komentar pribadi atau diaplikasikan dalam bentuk konten YouTube. Banyak sekali channel-channel yang mengangkat topik ini dengan narasi Ustadz Yusuf Mansur seorang penipu. Sosok Ustadz penipu dengan label sodakoh. Ini yang sangat miris dan sangat disayangkan. Ada banyak indikasi awal yang memicu topik Ustadz Yusuf Mansur ini sehingga sekarang menjadi ajang ghibah dan narasi kebencian. Kondisi ini yang menjadi suatu kesempatan dan dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk memukul dan menjatuhkan Ustadz Yusuf Mansur. Bahkan saya lihat ada beberapa channel yang berlabel agama, berbau agama yang ikut mengangkat topik ini dengan mencari-cari bukti dan kekeliruan, juga kesalahan-kesalahan Ustadz Yusuf Mansur. Saya katakan, Anda cari 1000 kesalahan Ustadz Yusuf Mansur, Anda pasti temukan. Karena beliau itu juga bukan malaikat, manusia yang syarat dengan kesalahan dan kekhilafan seperti kita. Dan mencari-cari kesalahan dan keburukan saudara kita sendiri itu jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Anda mengatakan dalam rangka mencari kebenaran atau berdasarkan membantu para korban yang terlibat patungan usaha Ustadz Yusuf Mansur. Jika memang itu tujuan Anda, maka tentu ada langkah-langkah yang lebih bijak dan lebih santun lagi untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan ini, bukan dengan mengeksplor kesalahan dan keburukan beliau. Nah, terkait usaha patungan Hotel City, Ustadz Yusuf Mansur sudah mengakui akan kegagalan dalam proyek ini dan beliau juga punya etikat akan bertanggung jawab menuntaskan permasalahan ini. Bahkan kita lihat sebagian besar sudah dikembalikan, uang anggota sudah dikembalikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Nah, beliau juga berkali-kali mengatakan, saya ada, rumah saya juga ada. Tentu ini adalah respon terbuka dari Ustadz Yusuf Mansur untuk menuntaskan hal ini dengan adem dan penuh kesantunan. Jadi bukan dengan mengumpulkan banyak narasi, cerita-cerita yang mengarah pada ketidakpuasan kepada beliau. Dan ini menjadi racun di otak masyarakat, melunturkan kecintaan, penghormatan kepada beliau. Kalau seumpama Anda tidak sepaham dengan konsep dakwah Ustadz Yusuf Mansur, Anda kan bisa melakukan diskusi, debat ilmiah secara langsung dengan beliau, tidak menyebarkan informasi dan membuat opini masyarakat yang salah memahaminya. Dan juga mestinya kita tidak lupa bahwa beliau juga banyak prestasi, punya kontribusi kemajuan yang mungkin kita sendiri tidak tahu. Nah, dalam Islam lebih baik kita husnudzon salah daripada buruk sangka yang benar dan nyata. Dan ini lebih baik dan hal ini lebih menyelamatkan diri kita. Dan bisa jadikan kita tidak tahu berapa orang yang sudah merasa terbantu dengan konsep Ustadz Yusuf Mansur, berapa orang yang sudah menghafal ayat-ayat Al-Quran melalui Ustadz Yusuf Mansur, berapa orang yang sadar akan pentingnya sedekah, meringankan beban orang lain. Tentu orang yang sadar akan pentingnya sedekah tidak semua melalui beliau. Pasti juga mereka mengaplikasikan pada orang-orang sekitar. Dan menurut saya ini adalah prestasi beliau dalam menyadarkan pentingnya sedekah. Intinya, dalam agama berbuat hal yang mengarah pada hujatan, adu domba, menghina, itu tetap tidak dibenarkan. Mengenai kegagalan dalam proyek usaha patungan di 2012, pastinya di situ ada bukti-bukti secara hukum.
ada hitam di atas putih, ada langkah-langkah jalur hukum yang bisa ditempuh. Ya, pokoknya ada banyak cara untuk menuai kesepakatan. Jadi tidak dengan mengeksplor keburukan, kesalahan, sesuatu yang negatif yang menjadi konsumtif masyarakat, di mana sebagian masyarakat tidak siap dengan seperti itu. Jangan karena beliau sosok seorang ustaz lalu tidak boleh gagal dalam melakukan sebuah ikhtiar dalam memperbaiki ekonomi umat. Ya, kalau kita tidak bisa menghargai iktikad beliau, paling tidak kita fair menyikapi sebuah kegagalan yang mengarah pada korban sebuah bisnis bodong. Kalau kita boleh jujur, betapa banyak aktor-aktor yang lebih sadis dan tak ada iktikad baik sama sekali dari awal. Ada banyak bisnis bodong di sekitar kita, baik yang offline terutama yang online. Nah, kalau bicara korban, apalagi ada yang puluhan bahkan ratusan juta, dan itu banyak dari latar belakang tingkat menengah ke bawah. Bahkan baru-baru ini terjadi di sekitar kita, yang korbannya ratusan orang, bahkan bisa ribuan, yang nominal kerugiannya bisa mencapai miliaran. Lalu siapa yang ganti? Nggak ada yang ganti. Kalau dilihat dari akal sehat, tentu Ustadz Yusuf tidak akan mengambil resiko sebesar ini. Kalau beliau memang sengaja ingin mengejar sebuah kekayaan dengan membuat bisnis bodong seperti ini. Marilah kita objektif dalam menyikapi sebuah masalah. Kalau kita tergerak membantu menyelesaikannya, maka lakukan dengan cara-cara yang santun dan lebih terhormat. Yang sudah